Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanatia Martian dengan NIM digit terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari praktikum kelas A. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai interrupt timer, yang dimana interrupt timer itu masuk kepada modul 2 praktikum sistem embedded. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ke materinya. Jadi apa itu interrupt? Nah, interrupt itu merupakan mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan CPU menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian tertentu. Mekanisme ini digunakan agar sistem dapat merespon peristiwa secara cepat tanpa harus terus-menerus melakukan pengecekan atau polling, teman-teman. Dan ketika sebuah interrupt terjadi, CPU akan menyimpan kondisi program yang sedang berjalan, kemudian menjalankan fungsi khusus yang disebut interrupt service routine atau ISR. Setelah ISR selesai dieksekusi, CPU akan kembali melanjutkan program utama dari titik sebelumnya. Nah, selanjutnya, proses dari interrupt itu pada sistem itu sendiri yaitu interrupt bekerja dengan cara menghentikan sementara program utama ketika menjadi suatu kejadian terpenting, menjalankan fungsi penanganan interrupt atau ISR. Nah, kemudian mengembalikan eksekusi ke program utama setelah penanganan selesai. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi setelah program dijalankan, lalu interrupt ini adalah yang gimana nanti langsung ke ISR. Setelah ISR selesai, lalu kembali ke program yang dijalankan. Selanjutnya, sumber interrupt itu sendiri itu bisa jadi di GPIO atau tombol eksternal, teman-teman. Jadi bisa sensor, timer interrupt itu sampling dan kontrol periodik, terus juga UART, interrupt komunikasi RS485 atau modbus yang dimana ini tuh bisa mendeteksi suhu. Nah, ADC interrupt itu pembacaan tegangan otomatis atau analog digital converter. Setelah itu ada di I2C atau SPI interrupt, komunikasi dengan sensor atau display. Jadi mereka itu ketika mau berkomunikasikan nanti dia sambung dari sensor lalu ditampilkan di LCD. Nah, selanjutnya apa sih itu ISR sendiri? ISR sendiri adalah interrupt service routine yang gimana blok kode atau fungsi khusus di dalam perangkat lunak yang dieksekusi oleh prosesor untuk menangani sinyal interupsi yang datang dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Ketika interupsi terjadi, prosesor akan menghentikan sementara tugas yang sedang berjalan, menyimpan statusnya, lalu melompat ke ISR untuk memproses kejadian darurat atau mendesak tersebut. Setelah penanganan selesai, prosesor akan kembali melanjutkan tugas utamanya yang sempat tertunda. Jadi ISR itu seperti kayak pengecekan gitu, teman-teman. Jadi ini ketika program dijalankan, nah, apakah program tersebut ada kendala? Nah, jika iya, dia akan stop programnya, lalu di ISR. Setelah ISR selesai, lalu di restore dan return normal execution and end of main program. Jadi ketika sudah selesai dieksekusi oleh ISR sendiri dan memang ada program, maka program itu akan berhenti. Dan jika memang tidak, maka program akan berlanjut semestinya. Kita langsung ke vector table. Nah, vector table itu sendiri adalah tabel yang menyimpan alamat semua ISR ketika timer menghasilkan interrupt. NVIC atau pada STM32 akan melihatkan vektor table untuk mengetahui ISR mana yang harus dijalankan. Setelah ISR selesai dieksekusi, CPU akan kembali melanjutkan program utama. Nah, jadi ini, teman-teman. Tabelnya itu ini. Ini ketika initial SP, all other entries are addressed for exception handlers. Must always have ls bit 1 for thumb. Jadi dari bawah ke atas. Selanjutnya, NVIC pada STM32. NVIC adalah Nested Vectored Interrupt Controller. Adalah pengendali interrupt pada STM32 yang bertugas menerima permintaan interrupt, menentukan prioritas, dan mengakses vektor tabel untuk menentukan ISR yang sesuai, serta mengatur eksekusi interrupt secara efisien. Dengan fitur NVIC ini, dan maka prioritas akan bertingkat. Dan NVIC ini juga memungkinkan STM32 merespon kejadian penting secara cepat dan deterministik sehingga sangat cocok untuk aplikasi real-time dan kontrol industri. Itu. Selanjutnya kita masuk ke interrupt matrix pada ESP32. Interrupt matrix adalah sistem pengelolaan interrupt pada ESP32 yang berfungsi sebagai penghubung antara peripheral dan CPU interrupt. Berbeda dengan STM32 yang menggunakan NVIC dengan jalur interrupt yang relatif tetap, ESP32 ini menggunakan interrupt matrix sehingga sumber interrupt
dapat dipetakan secara fleksibel ke interrupt CPU tertentu dan bahkan ke core tertentu. Interrupt matrix pada ESP32 ini juga menggunakan sistem routing interrupt yang menghubungkan berbagai peripheral seperti GPIO, timer, UART, Wi-Fi, dan juga Bluetooth, teman-teman. Dan masih banyak peripheral yang lainnya. Setelah ke peripheral, maka dia akan ke CPU, interrupt secara fleksibel. Sistem ini memungkinkan pemetaan interrupt ke core tertentu yang dimana mendukung multitasking berbasis free RTOS serta memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan NVIC pada STM32. Selanjutnya kita masuk ke external interrupt atau XT. Nah, XT itu sendiri adalah modul pada STM32 yang digunakan untuk mendeteksi perubahan logika pada pin GPIO dan menghasilkan interrupt. Ketika terjadi trigger atau rising, yang dimana trigger itu pada interrupt itu berisi rising edge, falling edge, atau rising edge dan falling edge. Nah, XT ini mengirimkan interrupt ke NVIC, kemudian NVIC akan menjalankan ISR yang sesuai. Nah, XT ini banyak digunakan pada tombol sensor, encoder, tombol atau push button, dan limit switch karena memberikan respon yang cepat dan efisien tanpa perlu polling terus-menerus. Nah, konfigurasi eksternal interrupt itu sendiri yaitu meliputi pemilihan pin GPIO sebagai sumber interrupt. Nah, trigger mode-nya yaitu pada XT ini menentukan kondisi perubahan sinyal yang akan memicu interrupt. Nah, rising edge ini seperti yang saya bilang sebelumnya, rising edge ini untuk mendeteksi transisi dari 0 ke 1. Nah, ketika falling edge yaitu dari 1 ke 0. Dan rising dan falling edge digunakan untuk mendeteksi kedua jenis transisi sinyal. Jadi bisa 1 ke 0 atau 0 ke 1. Selanjutnya kita masuk ke nested interrupt and priority grouping. Nah, nested interrupt adalah kemampuan NVIC untuk menghentikan sementara ISR yang sedang berjalan ketika terdapat interrupt lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Dengan cara kerja, yang pertama, interrupt pertama terjadi dan ISR dijalankan. Saat ISR masih berjalan, muncul interrupt lain dengan prioritas lebih tinggi. Yang ketiga, NVIC menghentikan sementara ISR yang pertama. Yang keempat, ISR dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan. Dan ketika semuanya sudah selesai, CPU akan kembali melanjutkan ISR yang sebelumnya tertunda. Nah, jika timer ISR sedang berjalan lalu UART untuk terjadi, maka UART ISR akan dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki prioritas lebih tinggi. Yang dimana nested interrupt sendiri itu memiliki keuntungan yang pertama, respon lebih cepat terhadap event penting. Dan yang kedua, cocok untuk sistem real time. Dan yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan data. Nah, priority grouping adalah mekanisme pembagian priority interrupt menjadi dua, yaitu preemption priority, yang dimana menentukan apakah suatu interrupt dapat memotong interrupt lain yang sedang berjalan. Semakin kecil nilainya, maka semakin tinggi prioritasnya. Dan sub priority yaitu menentukan urutan eksekusi jika dua interrupt memiliki preemption priority yang sama. Nah, urutan eksekusi itu sendiri yang pertama yaitu ada UART, ADC, dan juga timer. Nah, nested interrupt sendiri itu memungkinkan interrupt prioritas tinggi menghentikan sementara ISR prioritas rendah. Dan untuk priority grouping digunakan untuk mengatur tingkat prioritas tersebut melalui preemption priority dan sub priority, sehingga sistem dapat merespon event secara lebih efisien dan juga terstruktur. Selanjutnya, timer arsitektur. Nah, timer pada arsitektur ini pada STM32 bekerja dengan menghitung pulsa clock agar timer dapat menghasilkan delay, PWM, atau interrupt sesuai kebutuhan. Nah, di timer arsitektur sendiri itu terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama, prescaler, yang dimana pembagi frekuensi clock sebelum masuk ke counter. Nah, fungsi prescaler itu sendiri ada 3, teman-teman. Yang pertama, mengurangi frekuensi timer, dan yang kedua, mempermudah pembuatan delay, dan yang ketiga, menyesuaikan resolusi waktu yang dibutuhkan. Dan komponen yang kedua yaitu counter. Counter adalah register yang menyimpan nilai hitungan timer saat ini. Nah, fungsi counter sendiri itu juga ada 3. Yang pertama, menghitung waktu, dan yang kedua, menentukan kapan overflow terjadi. Dan yang ketiga, menjadi dasar pembentukan PWM dan interrupt timer. Dan komponen yang ketiga yaitu auto reload register atau ARR. Jadi mana nilai batas maksimum yang dapat dicapai counter ketika counter mencapai nilai ARR. Timer akan menghasilkan update event. Dan fungsi ARR itu sendiri yaitu menentukan periode timer, menentukan waktu overflow, menentukan frekuensi interrupt timer. Nah, counter mode itu sendiri ada 3. Dan yang pertama, up counter, yang dimana menghitung dari 0 menuju ARR atau batas maksimumnya. Dan down counter yaitu menghitung dari batas maksimum menuju 0. Dan center alignment yaitu menghitung naik turun secara bergantian. Selanjutnya kita masuk ke timer modes. Nah, timer modes itu sendiri dibagi menjadi 4. Dan yang pertama yaitu basic timer, yang digunakan sebagai pembangkit waktu, time base, dan interrupt periodic. Timer menghitung pulsa clock hingga mencapai nilai tertentu, yang kemudian menghasilkan interrupt atau event.
Yang kedua yaitu PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, PWM itu sendiri yaitu mode yang menghasilkan sinyal digital dengan frekuensi tetap dan duty cycle yang dapat diubah. Duty cycle itu sendiri yaitu yang menentukan namanya sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode. Selanjutnya yaitu input capture. Input capture digunakan untuk mengukur waktu, periode, frekuensi, atau lebar pulsa dari sinyal eksternal. Saat terjadi edge pada pin input, nilai counter itu sendiri akan disimpan secara otomatis. Selanjutnya yaitu output compare. Output compare digunakan untuk menghasilkan event ketika nilai counter sama dengan nilai compare yang telah ditentukan. Nah, STM32 dan ESP32 yaitu mendukung sama-sama menggunakan basic timer, PWM, input capture, dan juga output compare. Perbedaannya terletak pada nama serta implementasi peripheral yang digunakan. STM32 ini akan mengintegrasikan seluruh modul tersebut ke dalam modul timer atau TIM. Nah, sedangkan ESP32 ini yaitu membaginya ke beberapa peripheral sebagai hardware timer, LADC, MCPWM, dan PCNT. Meskipun berbeda arsitektur, prinsip kerja keempat mode timer tersebut tetap sama, yaitu memanfaatkan counter dan nilai perbandingan untuk menghasilkan event atau mengukur sinyal. Nah, kita masuk ke watchdog timer atau yang dimana watchdog timer itu sendiri dibagi menjadi dua, ada IWDG dan juga WWDG. Nah, watchdog timer itu sendiri adalah timer pengaman yang digunakan untuk mendeteksi kondisi ketika program mengalami gangguan seperti hang, invalid loop, deadlock, crash system, kesalahan komunikasi. Nah, jika program gagal mereset atau refresh, watchdog dalam waktu yang ditentukan, watchdog akan menganggap sistem bermasalah dan melakukan reset microcontroller secara otomatis. Yang dimana watchdog timer itu sendiri seperti yang aku bilang sebelumnya ada dua, yaitu IWDG dan juga WWDG. Nah, IWDG itu sendiri adalah Independent Watchdog, yang dimana bekerja secara independen menggunakan sumber clock internal tersendiri, yaitu LSI atau Low Speed Internal Oscillator, karena tidak bergantung pada clock utama sistem. WDG tetap dapat beroperasi meskipun terjadi kegagalan pada clock utama atau konfigurasi pada sistem. WDG itu sendiri terdiri dari prescaler dan juga counter. Prescaler digunakan untuk membagi frekuensi clock LSI, sedangkan counter untuk menghitung turun hingga 0, jadi dari ARR ke 0. Program harus melakukan refresh secara berkala untuk mengembalikan nilai counter ke nilai awal. Jika refresh tidak dilakukan sebelum counter habis, maka microcontroller akan di-reset secara otomatis. Nah, fungsi IWDG itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, mendeteksi program yang hang atau berhenti bekerja. Dan yang kedua, memulihkan sistem secara otomatis melalui reset. Dan yang ketiga, menjaga sistem tetap beroperasi tanpa pengawasan. Dan yang keempat, memberikan perlindungan terhadap kegagalan software maupun clock utama. Nah, dan yang kedua itu WWDG. WWDG itu sendiri adalah Window Watchdog, yang dimana bekerja berdasarkan konsep window atau jendela waktu. Berbeda dengan IWDG, WWDG ini tidak hanya memeriksa apakah refresh dilakukan sebelum timeout, tetapi WWDG ini juga memeriksa apakah refresh dilakukan pada waktu yang tepat. Pada WWDG itu sendiri terdapat rentang dari nilai counter yang disebut window. Refresh hanya boleh dilakukan ketika counter berada dalam rentang tersebut. Jika refresh dilakukan terlalu cepat atau terlalu lambat, WWDG ini akan menganggap terjadi kesalahan dan menghasilkan reset sistem. Nah, WWDG itu sendiri yaitu menggunakan clock yang berasal dari bus sistem atau APB1, di mana operasinya bergantung pada clock utama microcontroller. Fungsi WWDG itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama mendeteksi kesalahan logika program. Yang kedua, memastikan program berjalan sesuai urutan waktu yang dirancang. Dan yang ketiga, mengawasi task yang harus dieksekusi secara periodik. Dan yang keempat, memberikan reset otomatis ketika terjadi penyimpangan waktu eksekusi. Selanjutnya, perbedaan arsitektur interrupt ESP32 dan juga STM32. Jadi, pada arsitektur CPU, pada STM32 itu menggunakan ARM Cortex-M, yaitu bisa Cortex M7, M4, dan sebagainya, karena STM32 yang kita gunakan itu menggunakan ARM Cortex M7.
Nah, ESP32 menggunakan ekstensa LX6 atau LX7 atau RISC-V tergantung seri. Nah, untuk jumlah core-nya yaitu pada STM32 single core, namun pada ESP32 yaitu dual core atau beberapa seri single core. Dan untuk pengendalian interrupt, STM32 ini memiliki NVIC atau Nested Vector Interrupt Controller. Untuk STM32 dia menggunakan interrupt matrix. Nah, mode interrupt itu sendiri yang pertama dia ke peripheral atau ke tombol sensor gitu. Dari peripheral NVIC baru ke ISR. Dan ESP32 ini dari peripheral, interrupt matrix, CPU, interrupt, lalu baru ke ISR. Nah, untuk prioritas interrupt pada STM32 yaitu hardware priority bertingkat dan deterministik. Nah, ESP32 ini dapat diatur tetapi dipengaruhi FreeRTOS. Nah, untuk nested interrupt sendiri, STM32 itu sangat baik dan mudah dikonfigurasi. Untuk ESP32 didukung namun lebih kompleks. Nah, untuk alokasi interrupt STM32 yaitu tetap sesuai vektor interrupt. Untuk ESP32 itu fleksibel dan dapat dipetakan ke CPU tertentu. Nah, untuk latensi interrupt pada STM32 yaitu sangat rendah dan konsisten. Dan untuk ESP32 rendah tetapi dapat dipengaruhi tax-free RTOS. Penggunaan real time STM32 ini sangat cocok, tapi pada ESP32 cukup baik. Nah, untuk ISR atau Interrupt Service Routine pada STM32 langsung melalui vektor NVIC. Jadi seperti itu. Nah, untuk ESP32 harus memperhatikan penggunaan IRM atau underscore ATRR. Secara sederhananya, pada interrupt atau timer ini, STM32 memiliki seperti misi CNC, fokus pada ketepatan dan kontrol. Timer dibuat untuk kontrol industri, interrupt sangat deterministik. Untuk ESP32 seperti smartphone mini, fokus pada konektivitas dan multitasking. Timer dibuat untuk aplikasi umum dan IoT. Dan interrupt lebih fleksibel karena multicore dan FreeRTOS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi interrupt timer pada modul 2 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang diperintahkan pada modul 2 kemarin saat ini teman-teman, modul 2 interrupt. Jadi pada modul 2 ini menggunakan dua percobaan microcontroller. Yang pertama menggunakan ESP32 dan juga STM32. Dan ini untuk rangkaiannya teman. Jadi dari microcontroller lalu menggunakan LED internal yang dimana SDA disambungkan ke LCD, SCK 3,3 volt dan juga ground. Nah, pin pada microcontroller ini bebas pada GPIO-nya, disambungkan ke push button dan juga ini resistor yang dimana nanti langsung nyambung ke ground pada microcontroller yang digunakan. Nah, program tersebut harus berisi mengenai program mulai mode aktif selama 10 detik dan LED bisa on atau off dengan push button. Setelah 10 detik tersebut, pindah pada mode idle yang pada rentang waktu 15 detik dan maka LED menyala terus dan push button tidak berfungsi setelah 15 detik. Setelah 15 detik itu sendiri, program akan kembali ke mode aktif selama 10 detik. Jadi kita langsung saja ke programnya. Jadi ini pada program interrupt ESP32. Jadi LED pin ini disambung ke pin 2 dan push button ke GPIO 4 yang nantinya ke ground. Dan ini I2C SDA, SDL ke pin 21 dan juga 22. Nah, ini tuh panjang dan juga lebarnya pada LED. Lebarnya dan 128, tingginya 64 dan out resetnya pada -1. Nah, di sini teman-teman durasi modenya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya pada modul tersebut pada program harus mode aktif selama 10 detik dan mode idle selama 15 detik. Jadi mode aktif selama 10 detik,
mode idle selama 15 detik. Jadi ini untuk mendeklarasikan LED state dan juga ketika di pause. Ini untuk ISR pada ESP32, karena seperti yang pada materi sebelumnya, untuk ISR itu perlu menggunakan IRAM dan juga ATTR ketika interrupt, teman-teman. Di sini programannya untuk push buttonnya itu ini hanya aktif saat mode aktif. Jadi mode idle dia tidak akan menyala. Nah, ini tampilan pada LED, teman-teman. Nah, ini untuk ukuran tulisannya, teksnya, dan berwarna putih. Nah, nanti ketika program berjalan, maka akan muncul ISP interrupt, mode aktif, dan juga idle. Dan LED on ataupun off. Nah, ini untuk waktu, teman-teman. Jadi waktu untuk idle dan juga aktif. Ini aktif, tidak aktif, maka ini untuk mendeklarasikan push button aktif atau tidak aktif. Nah, ini untuk mendeklarasikan dari void loop di sini, teman-teman. Lalu di void setup kan LED pin ini sebagai output dan push button ini sebagai input block. Ini wire begin itu wiringnya berisi apa saja, yaitu I2C dan juga LCD, teman-teman, sorry. Ini untuk mendeteksi I2C-nya untuk menampilkan dari program ini. Ini untuk menggunakan alamat. Nah, ini ketika LCD tidak terdeteksi, maka nanti ketika akan menyala maka akan starting terlebih dahulu. Nah, ini push button falling saat tombol ditekan aktif low. Start mode aktif selama 10 detik, tekan push button ini untuk menampilkan nanti ditekan atau tidak. Ini untuk programnya, untuk aktif dan juga idle, teman-teman. Jadi kita langsung saja ke video demonstrasinya pada saat praktik. Ini adalah program ISP untuk mode 2 interrupt. Pertama, kita build dulu. Nah, ini program intro pada praktikum. Setelah program selesai, lalu di build dulu, lalu menunggu apakah sudah sukses. Ini. Nah, ketika sudah sukses, ini maka akan muncul langsung aktif. Ketika ditekan, maka akan idle selama 15 detik dan push button akan mati, teman-teman. Jadi tidak bisa ditekan selama 15 detik sesuai dengan modul pada interrupt ini. Jadi setelah 15 detik baru ke posisi aktif itu sendiri. Gitu. Nah, ditekan aktif selama 10 detik akan mati ke posisi idle lagi. Gitu, teman-teman. Selanjutnya kita ke program STM32. Untuk program STM32 sebenarnya sama, teman-teman. Jadi itu yang beda pada pinnya yang digunakan. Jadi untuk ISP32 kan langsung mendeteksi di mana itu pin dari LED-nya dan juga I2C-nya. Ini sama aja. Ini press count-nya ini seperti tadi di bounce. Nah, ini untuk menghitung timer ketika aktif dan juga idle. Ini untuk ini menggunakan millisecond, makanya 10.000, teman-teman. Nah, ini untuk programannya untuk menghitung sisa waktu dari state aktif itu sendiri, teman-teman. Intinya ketika sudah aktif, maka akan muncul STM32 interrupt mode state aktif, timernya dengan berapa detik, press-nya ini tuh counting-nya, teman-teman. Setelah idle, maka nanti dia akan external LED dan juga internal LED itu on atau off. Ini seperti yang sama, yaitu mendeteksi I2C-nya atau OLED-nya. Nah, ini aktif dan juga idle-nya selama 10 dan juga 15. Ini masuk mode idle, LED-nya terus. Ini untuk mengecek durasi idle-nya. Nah, ini untuk sistem agar berjalan terus berulangan. Selanjutnya, kita masuk ke tugas. Ini pada program STM32-nya. Pertama-tama di build terlebih dulu tadi. Nah, setelah program selesai, ini seperti yang tadi, diaktif.
Nah, ini akan mati, terus di push button tidak akan bisa ditekan, dan ini untuk LED eksternalnya on, dan internalnya juga on selama 15 detik, dan itu tidak bisa ditekan-tekan teman-teman ketika posisi itu. Nah, ketika posisi aktif itu dapat ditekan on ataupun off. Ini posisi itu, jadi tidak bisa ditekan menggunakan push button. Jadi pada percobaan untuk modul 2 interrupt yang menggunakan STM32 dan ISP32, alhamdulillah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke tugas project yang dimana berisi STM32, push button 1, LED 1, LED atau OLED, DHT22 atau resistor. Di sini. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke programnya. Jadi ini pada tugas project itu sendiri ditambahin dengan menggunakan sensor DHT22 atau pendeteksi panas atau suhu tubuh. Jadi pada program ini menggunakan microcontroller STM32. Jadi pada LED propane ada PC13 atau LED bawaan pada STM32 itu pada PC13 active low, berarti posisi aktif akan. Dan untuk eksternal LED-nya itu pada pin PA, pin analog 8. Terus untuk push button-nya pada PA0 dan DHT-nya pada PA1. Nah, untuk mengkonfigurasikan DHT dan juga LED-nya yaitu di sini S12864-1 karena di sini tuh kita menggunakan LCD OLED SSD 1306. Di sini untuk mengobjekkan apakah yang digunakan apa saja, ada program ini yang dimana berisi screen width, screen height, dan juga OLED reset. Untuk variabelnya, nah ini untuk mendeklarasikan suhunya dengan menggunakan float yang dimana fungsi float ini tuh ketika angkanya yaitu ada komanya teman-teman. Ini SR timer dijalankan setiap 2 detik oleh hardware timer. Ini untuk tombol ketika tombol ditekan atau falling edge dari height. Nah, nanti ketika sudah dijalankan maka pada OLED-nya itu sendiri akan muncul monitor suhu karena di project ini yaitu memonitoring suhu dengan menggunakan interrupt teman-teman. Jadi nanti akan menampilkan temperaturnya dengan menggunakan derajat Celcius. Sini kelihatan. That's heatnya. Nah, ini untuk konfigurasi pin yang untuk internal itu sendiri sebagai output juga dan eksternal sebagai output, push button sebagai input. Nah, ketika step awal itu nanti atau program berjalan ke awal itu, maka untuk push button akan high dan untuk eksternalnya akan low. Jadi LED eksternal ini akan menyala ketika push button ditekan atau nanti ketika program step awal terlebih dahulu. Jadi akan mati terlebih dahulu untuk LED. Ini untuk mengkalibrasikan OLED-nya teman-teman. Ini ketika sudah siap, maka akan muncul sistem siap. Ini untuk membaca temperaturnya dan juga kelembapan. Ini dalam Celcius. T. Jadi ini tuh temperatur diregistrasikan sebagai T dan kelembapan sebagai H. Nah, ini LED sebagai indikator suhu ketika lebih dari 35 derajat Celcius. Dan ketika 35 derajat Celcius, maka LED eksternal itu sendiri akan menyala dan push button-nya ini akan low, nyala tapi low. Dan ketika eksternal mati, maka ketika suhu kurang dari 35 derajat, maka LED eksternal ini akan mati. Jadi nanti akan mengumpulkan temperatur, humidity, kelembapan, ini panasnya. Ini ketika tombol reset dan tombol tidak lagi mengontrol LED atau tombol ditekan hanya secara fisik. Kita langsung saja ke pendemonstrasian tugas projectnya. Ketika praktikum. Jadi ini ketika dinyalakan, ini ketika suhu sudah melebihi 35 derajat, di sini 36, 97 kelembapannya dan kepanasannya itu 80 derajat. Itu teman-teman, maka ketika lebih dari 35 derajat Celcius dia akan menyala. 36 dan ini 35,7 masih. Nah, ini ketika di bawah 35 derajat Celcius.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi intro dan timer pada modul 2 kali ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga infonya bermanfaat. Bye.